Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii, Guru SD. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Hari ini saya akan menjelaskan matematika, yaitu dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Mengapa kita belajar ini? Supaya kalian itu bisa menentukan atau menghitung jarak, kecepatan, waktu dengan baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita amati gambar ini. Ada orang laki-laki yang sedang berlari. Kemudian ada pesawat dan ada anak perempuan yang sedang berlari juga. Nah, dari posisi semula, ya, orang laki-laki ini berjalan, ini meninggalkan suatu lintasan. Nah, ya, dari awal, dari nol. Begitu juga yang perempuan, ini meninggalkan suatu lintasan. Nah, pesawatnya juga seperti itu, meninggalkan suatu lintasan. Nah, lintasan ini bisa diukur panjangnya berapa. Misalkan ini panjangnya 100 meter. Nah, yang perempuan adalah 150 meter. Kemudian pesawatnya ini lintasannya diukur adalah panjangnya 2000 km. Nah, inilah lintasan, inilah yang disebut dengan jarak. Ya, ini juga jarak. Kalau begitu jarak itu apa? Nah, ini ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam perpindahan posisi, dinyatakan dengan angka dalam waktu tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan satuannya yaitu panjang. Satuan panjang yaitu meter dan kilometer. Oke, kita lanjut. Sekarang kita amati yang ini lagi. Tetap ya orangnya. Nah, orang ini berlari tapi sangat pelan. Kemudian ada lagi yang berlari nih. Nah, sangat cepat. Nah, ini kalau saya bertanya kepada kalian, siapa di antara keduanya yang paling cepat? Kalian pasti bisa menjawab, yaitu yang perempuan. Nah, inilah yang disebut kecepatan. Jadi kecepatan itu ada, ini kan ya, ada kecepatan rata-rata. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah suatu jarak yang ditempuh dengan seberapa cepatnya sebuah benda berpindah pada suatu waktu atau tempat dalam besaran vektor. Nah, kita amati lagi, ada jam dinding. Nah, kalian kalau saya tanya ini hubungannya dengan apa? Pasti bisa menjawab hubungannya dengan waktu, ya kan? Nah, apa itu waktu? Coba kita lihat ya. Waktu adalah suatu keterangan yang menunjukkan ketika serangkaian proses perbuatan atau keadaan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, nah ini sebelum kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu, kita harus paham ini dulu atau kita menghafal ini dulu ya. Ini adalah segitiga. Segitiga ini akan saya bagi. Nah, sudah ya. Dari atas ke bawah ini ada tanda bagi, dari samping kiri samping kanan ada tanda kali. Nah, ini saya kasih nama J, K, W ya. Nah, ini adalah JKW, jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, waktu. Ingat-ingat ya. Jarak yang atas, kecepatan, waktu. Nah, untuk mencari jarak, sudah tahu kecepatan kali waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu.
Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Mudah kan? Nah, kalau ini sudah hafal, enak nanti kalau dalam mengerjakan ya. Sekarang jarak, ya kan? Kali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Mudah kan? Ini diingat-ingat ya, JKW, JKW, JKW. Nah, satuan jarak itu kita memakai kilometer dan meter saja ya. Kemudian satuan kecepatan, kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Satuan waktu yaitu ada jam, ada menit, ada detik. Kita langsung saja ke contoh soal. Jarak rumah Ani ke sekolah adalah 2 km. Setiap pagi Ani berjalan ke sekolah membutuhkan waktu 15 menit. Berapakah kecepatan rata-rata Ani? Nah, ini kita tahu dulu ya, kita jawab yang angkanya sudah ada di sini. Jawab diketahui, jarak sudah ada 2 km, waktu sudah ada 15 menit. Nah, waktunya kita ubah menjadi jam, berarti 15 menit itu adalah 1/4 jam. Yang ditanya apa? Kecepatan. Oke, kecepatan tadi bagaimana rumusnya? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Nah, kalau sudah ketemu kita tinggal memasukkan. Kecepatan sama dengan, ini kan jaraknya 2, waktunya 1/4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan tinggal mengerjakan saja. 2 dibagi 1/4 itu artinya kan perkalian pecahan atau pembagian pecahan 2 kali 4/1. Kalau sudah seperti ini 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, kan 8/1. Nah, 8/1 ini sama dengan 8. Nah, jadi kecepatan rata-rata Ani adalah 8 km per jam. Kita lanjut. Kecepatan rata-rata Agus yaitu 10 km per jam. Jika Agus dalam perjalanan menempuh jarak 200 km, maka berapakah waktu yang dibutuhkan Agus? Jawab diketahui, kecepatan 10 per jam. Ya, 10 km per jam. Jaraknya 200 km. Kita masukkan saja yang dicarikan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 200 dibagi 10 per 1, jamnya kan 1. Nah, itu artinya 200 kali, ya kan, 10 per 1 kan dibalik. 200 kali 1 per, nah, 200 per 10. Ini kita kecilkan atau kita coret nolnya, tinggal 20 per 1. 20 per 1 sama dengan 20. Nah, jadi kecepatan berapa? 20 jam. Waktu yang dibutuhkan berapa? 20 jam. Kalau kalian hafal dengan segitiganya, insya Allah mudah sekali mengerjakan. Perjalanan Pak Budi ke Surabaya membutuhkan waktu 2 jam dengan kecepatan rata-rata 98 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh Pak Budi? Ini yang dicari jarak. Jawab diketahui, waktunya sudah, kecepatan sudah, tinggal jaraknya. Nah, jarak rumusnya kecepatan kali waktu. Jaraknya kan ini 90 km per jam 1 ya, kali 2. Nah, 2 kali 98 per 1 sama dengan 196 per 1 sama ya, 196 kilometer. Tadi jaraknya 196 km. Saya kira ini tidak terlalu sulit ya.
Nah, kiranya itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jika Bu ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.